Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk pembahasan minggu ini masih sama dengan pembahasan yang minggu lalu, yaitu mengenai ketabahan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Untuk minggu ini kita akan membahas mengenai ketabahan Rasulullah SAW. Anak-anakku, sebelum kita mempelajari tentang ketabahan Rasulullah, perlu diketahui, kalian masih ingatkah dengan para asabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam, dan orang-orang inilah yang mempercayai dakwah Rasulullah SAW. Beliau-beliau adalah istri baginda Rasulullah SAW, yaitu Khadijah binti Khuwailid, ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, ada Ummu Aiman, Zaid bin Harithah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abdul Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Arqam bin Abil Arqam. Terlepas dari asabiqunal awwalun yang merupakan pengikut Nabi, pendukung Nabi, ada juga golongan-golongan atau orang-orang yang menentang dakwah Nabi. Jadi pada masa itu Rasulullah SAW sangat diuji kesabarannya ketika beliau berdakwah. Yang pertama adalah ketabahan Rasulullah SAW atas ancaman dari paman beliau. Nah, anak-anakku, seperti yang kita ketahui bahwa Abu Lahab merupakan paman Rasulullah SAW, dan Abu Lahab adalah orang yang sangat bahagia terhadap kelahiran Nabi Muhammad. Sampai-sampai dia membebaskan seorang budak bernama Thuwaibah ketika Rasulullah SAW lahir pada masa itu. Namun di balik kebahagiaannya, siapa sangka Abu Lahab lah yang paling membenci dakwah Rasulullah SAW. Di antara orang-orang yang memfitnah Rasulullah, Abu Lahab lah yang menghina dan mengejek paling menyakitkan dibanding orang lain. Apa kekejaman Abu Lahab terhadap Rasulullah? Nah, pada suatu waktu Abu Lahab melemparkan kotoran najis di muka rumah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, kekejaman apa yang Abu Lahab lakukan terhadap Rasulullah? Pada suatu waktu, Abu Lahab melemparkan kotoran di muka rumah Nabi. Dan hal tersebut tidak dilakukan Abu Lahab sekali saja. Abu Lahab melakukannya berulang-ulang kali. Namun, Rasulullah membersihkan kotoran itu sendiri. Tak hanya itu, istri dari Abu Lahab yaitu Ummu Jamil juga ikut serta dalam memerangi dakwah Rasulullah. Dia menaburi duri di sepanjang jalan Rasulullah menuju ke masjid. Jadi ketika Rasulullah hendak sholat di masjid pada waktu subuh, jalan yang ditaburi Ummu Jamil dengan duri itu dilewati oleh Rasulullah ketika fajar, dan Rasulullah merasakan kesakitan karena kakinya tertancap duri-duri yang ditaburi oleh Ummu Jamil tersebut. Apakah cobaan yang dialami Rasulullah tersebut membuat Rasulullah menjadi putus asa bahkan menyerah dalam berdakwah? Tidak. Namun Rasulullah tetap semangat berdakwah memperjuangkan agama Allah. Selanjutnya kita sampai pada pembahasan yang kedua, yaitu ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Anak-anakku, apakah kalian tahu golongan siapa saja yang paling memusuhi Rasulullah di Mekah? Nah, mereka adalah para penguasa dan para pengusaha di Mekah. Kira-kira mengapa golongan tersebut menentang dakwah Rasulullah? Ada yang tahu? Nah, benar. Karena dakwah Rasulullah mengedepankan keadilan sosial serta kesamaan derajat. Tentu saja para penguasa dan pengusaha tersebut menentang.
sebab cara mereka berkuasa sangatlah kejam dan zalim, serta semua itu bertentangan dengan ajaran Allah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Sama seperti ketika Rasulullah menghadapi pamannya, walaupun ditentang oleh penguasa Mekah, namun Rasulullah tetap tabah, sabar, dan terus mengedepankan tujuannya, yaitu mensiarkan agama Islam. Selanjutnya adalah pemboikotan Bani Hasyim. Sebelumnya, ada yang sudah tahu mengenai pemboikotan? Baik, arti dari pemboikotan adalah pengucilan. Jadi, orang yang diboikot artinya adalah orang tersebut dikucilkan. Nah, hal tersebut dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Bani Hasyim dalam bentuk memutuskan segala hubungan dalam hal apapun. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Adapun isi pemboikotannya sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Dengan adanya hal ini berarti Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam tidak bisa melakukan jual beli secara leluasa di Mekah. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam, kecuali jika Nabi Muhammad menyerahkan diri. Yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang keempat, dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Dan yang kelima, tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Dengan hal ini berarti akses Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam di kota Mekah khususnya sangatlah terkendala. Sampai di sini dulu pembahasan mengenai ketabahan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.